Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Lina Indria yang akan berlaku sebagai moderator pada acara webinar kita pada pagi hari ini. Sebagaimana tema yang telah kami sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas satu topik tentang Law for Beginner. Topik kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Junaidi Effendi, selaku CEO dari JF Law Firm, yang nantinya akan memberikan tentang bagaimana menjadi seorang pengacara pemula, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Tentang siapa beliau, nanti sebelum acara ini dimulai, beliau akan memaparkan tentang siapa sebenarnya sosok dari Dr. Junaidi Effendi. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Junaidi Effendi untuk memulai memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua ya. Coba kalau bisa on sedikit kameranya, supaya biar kenal. Barangkali bisa di-on-kan kameranya sedikit-sedikit. Ya, nanti kalau sambil kerja mungkin nanti kalau sudah dalam perjalanan mungkin ditutup kembali gitu. Nah, ini coba enggak apa-apa, tolong di ininya enggak apa-apa nanti kalau kita gini ya, sistemnya kita agak santai aja, jadi diskusi aja. Jadi ya diskusi aja karena ini kan temanya sebenarnya ringan aja. Temanya ringan dan nanti kita berbagi bagaimana menjadi seorang pengacara untuk pemula. Ya, ini ingat pemula ya. Jadi bukan untuk yang sudah senior-senior, ini pengacara yang untuk pemula. Ya, atau yang ingin jadi pengacara. Nah, gitu. Jadi mungkin ini lebih tepat, materi ini itu lebih tepat untuk teman-teman yang ingin jadi pengacara atau pengacara pemula. Nah, yang senior boleh nanti ikut nimbrung ya, untuk diskusi bagaimana sih kemudian kita menjadi seorang pengacara. Nah, saudara-saudara, nanti di dalam diskusi-diskusi kita bisa bertanya langsung melalui chat gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu kita coba buka sesi pertanyaan secara langsung gitu ya. Nah, ini. Nah, saya coba share slide kita ya. Jadi coba nanti saya share. Nah, ini lawyer for beginner. Jadi pengacara untuk pemula gitu ya, namanya pemula. Nah, saudara, nanti kita akan bicara 3 hal ini saja. Jadi nanti saya coba saya paparkan secara singkat saya nanti. Lalu kemudian yang kedua nanti kita akan bicara mengapa harus menjadi pengacara. Kemudian yang ketiga ini penting juga mindset seorang pengacara, ya. Lalu kemudian yang terakhir ini tahap jadi lawyer sukses. Ini ketiga materi ini nanti coba secara singkat nanti saya paparkan. Ya, nanti kalau kurang detail nanti teman-teman bisa bertanya gitu ya. Jadi bisa bertanya melalui chat atau nanti secara langsung. Nah, saudara, perkenalkan nama saya ini ya. Jadi Junaidi Effendi. Saya itu gelar kalau yang CHPCB apa itu ya, itu adalah sertifikat saja. Jadi sertifikat di bidang bisnis ya. Jadi sertifikat di bidang bisnis.
basic saya. Saya pendidikan terakhir saya di program doktor konsentrasi hukum pidana di Universitas Brawijaya ya, Malang di tahun 2013. Jadi konsentrasi saya adalah hukum pidana. Lalu kemudian saya mengajar di 2 tempat, jadi di Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, lalu kemudian di Fakultas Syariah UIN Surabaya. Lalu kemudian ini saya singkat-singkat saja ya supaya tidak banyak, jadi tidak banyak yang saya sampaikan terkait saya. Yang penting ilmunya aja, gitu ya. Jadi saya banyak mengisi beberapa pelatihan-pelatihan baik kalau di sini di Kabupaten di Sidoarjo, lalu kemudian ada di Dinas Ketenagakerjaan di Jawa Timur, lalu saya wakil ketua LKB HPGRI, lalu kemudian saya bidang hukum LPP PWNU Jatim, saya juga ketua bidang hukum IKP Jatim, dan saya ini yang penting saya adalah ahli pidana ya, jadi saya banyak memberikan keterangan ahli di dalam perkara pidana. Jadi biasanya di tingkat penyidikan ataupun di persidangan. Jadi saya sudah 6 atau 7 tahun ini lebih banyak aktif sebagai ahli di dalam perkara pidana. Nah, sejak tahun 2017 ini saya mendirikan namanya JF Legal Network, ya sebuah perusahaan berbasis hukum di daerah Geraha Indah Gayam Kebonsari ya di Surabaya ya. Lalu kemudian, ya ini karya-karya saya sudah banyak menulis buku-buku, ya. Menulis buku-buku yang mayoritas itu adalah hukum pidana. Jadi mayoritas adalah hukum pidana. Nanti kalau Anda di toko buku itu di toko buku nanti bisa cek saja, ketik nama saya Jonadi Effendi di Gramedia ataupun Togamas, itu nanti insya Allah tersedia beberapa buku saya. Nah, yang paling laris itu, yang paling bagus maksud saya, kalau menurut saya itu ada ini kamus, jadi kamus istilah hukum populer. Nah, ini kalau untuk orang hukum itu sangat penting ya, karena istilah itu menjadi salah satu basic di dalam merumuskan legal dokumen. Jadi kalau Anda menjadi seorang lawyer atau berkeinginan untuk jadi seorang lawyer, maka istilah-istilah hukum itu sangat menjadi penting. Lalu kemudian ada hukum pidana sendiri, dasar hukum pidana, kemudian ada metode penelitian hukum. Nah, ini adalah beberapa karya-karya saya. Nah, sekarang, gini, saudara, saya ingin berbagi kepada Anda sebelum kita lanjutkan gitu ya. Rumus sukses hidup, jadi termasuk rumus sukses kalau kita itu jadi lawyer gitu ya. Ini sebenarnya umum ya, jadi rumus sukses umum ini hasil dari perenungan saya gitu ya, maksudnya hasil dari pengalaman saya gitu ya. Jadi rumus sukses hidup itu 80% itu ikhtiar atau usaha, 80% itu usaha, ya. Lalu kemudian 15% itu doa, lalu 5% adalah takdir. Jadi lengkap menjadi 100%. Nah, gitu. Maka berusahalah dengan maksimal, doa yang sungguh, dan selebihnya tawakal. Jadi Anda kalau jadi lawyer ya ikhtiar, 80% usaha, lalu kemudian berdoa, selebihnya tawakal. Nah, itu rumus dalam. Nah, sekarang masuk di materi, mengapa harus jadi lawyer. Nah, ini lawyer itu profesi mulia, termasuk caturwangsa penegak hukum. Ini saya cerita saja ya. Jadi ya, ini saya ada 3 penting. Jadi saya garis bawahi ada 3 pokok penting. Kenapa sih kita harus menjadi seorang lawyer atau jadi seorang pengacara? Yang pertama, profesi mulia, karena termasuk caturwangsa penegak hukum. Saya tutup dulu. Saya mau diskusi kepada Anda. Jadi gini, pengacara itu adalah satu-satunya profesi yang sah secara hukum itu menjadi penegak hukum. Jadi caturwangsa itu kan 4. Jadi ada kepolisian, kejaksaan, hakim, lalu yang keempat adalah pengacara atau advokat. Sehingga
kalau dalam konteks hukum Indonesia itu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembelaan, ya, itu hanya seorang lawyer, hanya seorang pengacara. Maka fungsinya dia hampir sama seperti penegak-penegak hukum yang lain, ya, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim. Nah, oleh karenanya, sebenarnya ini pengacara ini sangat memiliki kedudukan yang sangat pokok di dalam penegakan hukum. Ya, sangat pokok di dalam penegakan hukum. Bahkan kalau tidak ada pengacara, ya tidak ada caturwangsa penegakan hukum. Apalagi dalam perkara pidana. Ya. Jadi apalagi dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana, ya, yang bisa menyeimbangkan posisi penegak hukum itu adalah pengacara. Yang bisa memberikan kontrol terhadap aparat penegak hukum itu adalah pengacara. Ya. Yang lain tidak bisa, karena yang lain tidak punya kewenangan. Contoh begini, ketika ada dalam proses penyidikan, kepolisian menetapkan seseorang menjadi tersangka, misalnya disangkakan pasal 240, 340, misalnya pembunuhan berencana. Padahal ya di dalam faktanya misalnya, gitu ya, di dalam faktanya dia tidak berencana, misalnya dia tidak membunuh dengan rencana. Gitu ya. Nah, siapa yang kemudian mengontrol ya kepolisian, lalu kemudian memberikan argumentasi di dalam proses persidangan, kalau bukan pengacara. Artinya, kalau menurut saya, justru fungsi pengacara yang sangat terpenting adalah kontrol untuk penegak hukum yang lain. Itu fungsinya ya. Jadi kontrol penegak hukum yang lain. Dan masyarakat itu dengan adanya pengacara, ya, itu punya akses to justice yang lebih terbuka, punya kesempatan untuk mendapatkan keadilan secara terbuka. Jadi kalau kemudian penegak hukum yang lain tidak memberikan keadilan, maka pengacara inilah yang kemudian bisa memberikan akses to justice, akses untuk mendapatkan keadilan. Gitu. Nah, ini pentingnya pengacara. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, coba saya share lagi. Ya. Nanti kemudian saya coba saya share lagi. Nah, ini yang penting ini. Aspek keuangan sangat finansial. Ya, betulkah ini saya betulkah jadi seorang lawyer itu bisa kaya? Gitu ya. Jadi apakah betul seorang lawyer itu bisa kaya? Iya, bisa lah, potensi ya. Jadi potensi. Jadi bukan kayak mendadak ya enggak, potensi. Jadi potensi mendapatkan finansial yang lebih baik gitu ya. Nah, hanya saja menjadi lawyer sukses ini gitu ya, menjadi lawyer sukses ini atau yang potensi mendapatkan finansial yang bagus ini itu memang nanti banyak tahapannya. Nanti yang akan saya bicarakan. Ya kita nemukan juga ya, terutama saya ya menemukan juga karena kan saya juga banyak mengajar di S2 di magister hukum, banyak pengacara yang juga nggak punya uang gitu, banyak sekali gitu ya. Bahkan ini yang lebih parah ini saya mohon maaf kalau di sini ada pengacara juga, menjadikan profesi pengacara ini lahan untuk melakukan pemerasan, lahan untuk melakukan kebohongan, lahan untuk mendapatkan uang secara tidak sah dan halal. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita antisipasi. Makanya yang di sini yang saya ajarkan, maksudnya yang saya ajarkan adalah bagaimana kita menjadi seorang lawyer mendapatkan finansial yang bagus, tapi dengan cara-cara yang sah, cara-cara yang halal. Itu yang fokusnya. Makanya nanti coba saya terangkan beberapa tahapan-tahapan untuk mendapatkan seperti itu. Ini yang disebut kita dengan good lawyer atau lawyer yang baik. Karena kan ada dua kutub ya, ada good lawyer, ada bad lawyer. Jadi nanti kita bicaranya yang good lawyer saja ya. Jadi yang pengacara yang baik. Jadi tidak berbicara bad lawyer.
Nah, kemudian yang ketiga, kenapa harus kita jadi pengacara adalah sisi kemanusiaan. Ini yang menurut saya juga sangat penting dan tidak bisa dimiliki profesi yang lain. Di tengah-tengah masyarakat kita yang membutuhkan membutuhkan akses untuk keadilan, membutuhkan bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan gitu ya, masalah-masalahnya. Kita ini sebagai seorang lawyer punya tanggung jawab dan punya wewenang gitu ya untuk membantu dari aspek kemanusiaan ini. Artinya apa? Artinya sangat bisa seorang lawyer itu bermanfaat untuk orang lain. Itu sangat potensi sekali. Jadi tidak hanya potensi mendapatkan keuntungan secara finansial, tapi juga potensi kita ini bisa lebih banyak berbuat untuk orang lain gitu maksudnya. Lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Justru itu pentingnya. Jadi kalau lawyer itu hanya uang saja ya itu saya pikir kurang pas gitu ya. Karena kalau misalnya seperti agama saya, orang yang bermanfaat adalah orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini saya pikir dari ketiga ini kita cukup ada deskripsi kenapa kita ini harus menjadi seorang pengacara. Kita lanjutkan ya. Nah, ini saya sisipkan era sisipkan di mana advokat atau pengacara di era 4.0. Jadi ini saya sisipkan sedikit, jadi advokat di era 4.0. Artinya di era sekarang, seperti apa sih paradigma dari advokat ini? Jadi seperti apa sih advokat di era seperti ini? Ini di era 4.0 ya. Ini adalah hasil dari survei ya. Hasil dari survei di Amerika terhadap corporate atau terhadap perusahaan-perusahaan. Apa sih harapannya mereka itu terhadap seorang lawyer? Ini pertama, ini paradigma advokat di era sekarang ya. Nasihat hukum yang diberikan tidak terpaku pada isu-isu hukum, tetapi juga terintegrasi atau memperhatikan isu-isu lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna jasa. Jadi gini, pengacara di era sekarang dituntut tidak hanya memahami apa yang kemudian dia advis, tapi kemudian dituntut bagaimana dia memahami pengguna jasa. Misalnya ya, klien kita adalah seorang pembisnis, seorang pengusaha. Maka kita tidak dituntut hanya paham persoalan kontrak kerja, gitu ya, atau ketenagakerjaan saja, tapi dituntut juga memahami kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha. Misalnya bagaimana aspek keuangannya, bagaimana aspek kemudian roadmap bisnisnya, gitu ya, bagaimana kemudian dia visi misi goal bisnisnya. Artinya kita diminta di era 4.0 ini ya, diminta mampu memahami background atau latar belakang dari klien kita. Misalnya gini, kita sedang menghadapi klien yang memiliki persoalan rumah tangga. Misalnya kita taruhlah paling gampang dia mau bercerai dengan suaminya. Atau mau menceraikan istrinya. Kita dituntut juga bisa memahami psikologi dia kan gitu ya. Kemudian dituntut juga memahami apa yang diinginkan dia dan lainnya. Ini artinya apa? Di era 4.0 ini, klien itu tidak harus fokus kepada permasalahan yang dihadapi. Dan seorang lawyer tidak boleh hanya fokus lengkap apa sih yang apa yang sedang dihadapi oleh seorang klien. Itu paradigma di era 4.0. Kemudian yang kedua, advokat menggunakan teknologi yang relevan memudahkan interaksi, gitu ya.
Saat ini para pengguna jasa hukum sangat menyukai komunikasi yang cepat kepada advokatnya. Misalnya saat klien menginginkan informasi mengenai isu hukum tertentu, langsung segera dijawab telepon advokat. Jadi teknologi informasi kalau di era sekarang untuk advokat sangat dibutuhkan sekali. Makanya kalau menjadi advokat harus melek teknologi, ya, informasi. Jadi tidak bisa kalau calon advokat yang masih muda-muda atau advokat yang muda-muda. Kenapa? Karena klien itu semua membutuhkan informasi, dia bisa langsung hubungi kita. Pak, saya ini sedang ada kontrak dengan orang asing misalnya. Kontraknya begini, apakah betul secara hukum? Nah, kita dituntut langsung, oh ya, secara hukum begini-begini. Jadi artinya kecepatan kita di dalam memberikan advice untuk klien itu sangat dibutuhkan. Makanya kalau bisa ya jadi lawyer itu juga punya database di handphonenya, minimal misalnya database peraturan perundang-undangan, atau datanya juga punya gitu. Jadi punya data internet lah misalnya. Kenapa? Sewaktu-waktu klien membutuhkan bisa kita langsung buka. Nah, kemudian yang ketiga ini penting juga. Kebutuhan akan nasihat hukum memberikan regulatory compliance, baik lokal maupun global. Untuk itu sudah waktunya seorang advokat memiliki semua regulasi yang dibutuhkan yang tersimpan dalam smartphone atau laptopnya. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau bisa kita punya database regulasi, database undang-undang, peraturan undang-undangan di smartphone kita. Apa fungsinya? Tadi berkenaan dengan respon kita terhadap kebutuhan klien tadi. Jadi kecepatan informasi. Ya karena kita ini, saudara kalau mau jadi lawyer yang baik dan potensi keuangannya bagus, ya tentu kita pelayanan kita ke klien harus bagus. Ya. Karena kan bahasanya pengacara itu banyak, luar biasa banyak. Kalau di Surabaya ini puluhan ribu. Tapi bagaimana kita supaya dipakai oleh mereka, ya oleh klien kita, ya salah satunya adalah kecepatan dan ketepatan kita di dalam advice. Nah, ini yang penting untuk saudara ini. Ini penting sekali. Ini paling pokok lah di dalam ke kliennya. Persoalan biaya. Jadi penerapan biaya jasa hukum yang tetap. Biasanya klien saat ini menginginkan biaya jasa hukum yang pasti jumlahnya dan kurang menyukai biaya jasa hukum yang kisaran biayanya belum ditentukan atau kurang bisa dipastikan. Jadi sekarang ini, era sekarang ini, klien itu maunya biaya yang fix, biaya yang tetap. Tidak mau yang tidak pasti. Misalnya begini, seorang pebisnis atau seorang pengusaha sedang ditipu oleh mitra bisnisnya, ya, prestasi misalnya. Datanglah ke kita, Pak, ini kami ada kasus seperti ini, bisakah Bapak bantu saya mengadvis atau melakukan pendampingan hukum atau gugatan misalnya. Oh bisa, berapa biayanya misalnya. Nah, sekarang biaya itu misalnya ya, Pak, kita untuk kasus Bapak itu 100 juta sampai selesai. Itu senang. Jadi misalnya ya, 100 juta sampai selesai. Nah, kalau bisa kita rinci. Nah, makanya nanti saya ajari ya caranya merinci bagaimana. Ini kalau bisa kita rinci. A sampai Z nilainya sekian. Dan itu fix. Fixed, artinya dikunci untuk biaya. Jangan ada tambahan lagi. Nah, ini tergantung gitu ya. Tergantung penguasaan kita terhadap case itu dan cara menghitung kita, cara menganalisa kita. Artinya, seorang lawyer kalau dalam kondisi saat ini itu harus jeli di dalam melihat kasus dan memperhitungkan biaya, aspek biayanya. Kalau saya nangani perkara ini, itu berapa biayanya sampai selesai? Karena itu senangnya, karena klien sekarang senang seperti itu. Apalagi pengusaha-pengusaha yang hitung-hitungannya pasti ada ya.
apalagi corporate besar, itu hitung-hitungannya ada untuk kasus ini sekian, sekian, sekian. Nah, enggak sebaliknya kalau kita ini ternyata tidak menghitung, misalnya ternyata nanti kita menetapkan 30, Pak, tapi nanti di tengah-tengah jalan ada lagi minta lagi. Mau berakhir minta lagi. Wah, itu kita tidak hampir dapat dipastikan tidak direkomendasi kembali. Tidak dipakai lagi atau tidak direkomendasi kembali. Nah, karena saudara, kita ini kan kita ini kan pelayanan, gitu ya. Kita ini kan pelayanan. Berarti bagaimana melayani customer atau klien kita dengan baik. Karena bagi seorang lawyer atau firma hukum, rekomendasi itu adalah pemasaran yang penting di dalam proses menggait klien. Jadi kalau kita ini sebar kartu nama, pasang iklan sana sini kan nggak boleh. Lalu kemudian, itu sama sekali nggak efektif. Justru marketing yang efektif adalah rekomendasi, gitu ya. Jadi orang rekomendasikan kita, itu yang paling efektif. Tapi kalau kita ini nggak mungkin kan kita ngasih ketemu orang, Pak, kalau nanti Bapak ada kasus pakai saya, itu malah ditolak, malah tidak respect. Tapi kalau kemudian, saya misalnya ini yang di anggota ini misalnya Pak Sahat itu saudara tentang bagaimana seorang lawyer di era 4.0. Tapi ini saya hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Termasuk salah satunya adalah biaya jasa hukum sesuai negosiasi atau tetap. Nah ini saudara masuk memulai jadi lawyer sukses. Ini penting ya. Ini masuk jadi lawyer yang sukses. Ini saya kasih 5 tahapan saja, yang dikasih 5 tahapan saja. Jadi kasih 5 tahapan. Jadi bagaimana menjadi seorang lawyer yang sukses? Ya, sukses itu ukurannya relatif ya. Tapi di masyarakat Indonesia, sukses itu biasanya diukur oleh banyaknya harta yang kita punya. Itu masyarakat Indonesia itu begitu ya. Jadi padahal ya enggak, kalau menurut saya ya enggak murni sukses itu ukurannya harta. Tapi kalau mau lebih filantropis ya, mau lebih punya visi kemanusiaan ya, sukses itu adalah bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Itu mungkin lebih. Jadi sukses itu bermanfaat untuk orang lain dan bahagia. Nah, gitu ya. Jadi tidak serta-merta dihitung oleh harta, karena hitungan harta itu jadi relatif. Maka bagaimana seorang sukses menjadi lawyer yang bahagia dan bermanfaat orang lain? Nah, gitu ini saya sederhanakan seperti itu lagi. Bagaimana menjadi itu saya sederhanakan seperti itu. Supaya hitung-hitungannya itu enggak selalu harta. Kemudian tahap 1, ini tahap 1, membangun mindset pengacara. Tahap kedua, memahami teori hukum dengan baik. Tahap ketiga, belajar dan bermitra dengan pengacara senior atau gabung di firma hukum perkara atau mendirikan kantor hukum sendiri. Ini saudara. Ini saya persingkat, ya sebenarnya kan banyak sekali ya, tapi ini saya persingkat bagaimana memulai sukses menjadi seorang lawyer. Itu berarti pola pikir. Jadi ingat, istilah mindset berarti pola pikir, cara berpikir. Jadi bagaimana kita berpikir? Karena ini harus saya jelaskan dulu karena ini istilah ya. Jadi mindset itu adalah cara berpikir, bagaimana pola berpikir atau bagaimana paradigma berpikir kita. So, ini adalah mindset pengacara. Ini saya gabungkan beberapa referensi ya dan pengalaman-pengalaman yang saya punya tentang mindset pengacara. Nah,
Yang pertama ini yang harus dimiliki oleh seorang pengacara, good lawyer terutama, pengacara yang bagus, yang baik, berpikir terbuka untuk perubahan. Berpikir terbuka untuk perubahan. Artinya banyak belajar, gitu ya. Artinya banyak menerima orang lain tentang kita, dan kita renungkan lalu kita lakukan perubahan. Jadi di dalam proses penanganan perkara, gitu ya, apalagi dalam penanganan perkara, tidak bisa kita ini, loh menurut saya begini, itu tidak bisa. Ya, jadi di dalam menganalisis satu kasus, ya, kita tidak boleh berpikiran, oh ini menurut saya, loh ini menurut analisa saya, tidak bisa seperti itu. Harus berpikir terbuka. Kalau ada partnernya, silakan. Menurutmu kasus ini seperti apa? Ya, jadi banyak mendengar. Dan terbuka untuk dikritik. Misalnya kita salah dalam melakukan langkah, ya kita perbaiki. Nah, paling penting lagi, banyak mendengar apa yang disampaikan oleh klien. Jadi, banyak mendengar apa yang diinginkan atau disampaikan oleh klien. Tapi bukan berarti kita mengikuti klien, bukan. Ya, bukan. Tapi di dalam proses, apalagi di awal, ya, dengarkan dulu saja. Jadi misalnya ketemu pertama dengan klien, apa ya? Tapi banyak satu kita bertemu dengan kita lebih kurang ditanyakan ke klien. Nah, itu berpikir terbuka untuk perubahan. Nah, berpikir pernah untuk belajar, ya. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Kalau yang S1 ya silakan S2, yang S2 ya silakan S3. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau Anda berhenti untuk belajar, berarti berhenti untuk tumbuh. Jadi kalau berhenti untuk belajar, berarti Anda berhenti untuk tumbuh. Kalau berhenti untuk tumbuh, berarti Anda berhenti untuk sukses. Nah, itu kuncinya. Jadi sehebat apapun kita, sebagus apapun kita, misalnya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, misalnya di kantor hukum saya, di JF Law Firm itu, ya, di JF Law Firm, kalau ada perkara, ya, kalau ada perkara, itu selalu gelar perkara. Ya, di internal, misalnya ada 6-5 orang lawyer, kita gelar perkara. Kalau misalnya dirasa kurang, kita ngundang teman-teman yang lain untuk mendiskusikan kasus ini seperti apa. Walaupun saya ini seorang doktor, seorang ahli pidana misalnya, itu kemudian tidak bisa serta-merta menjustifikasi bahwa saya benar, pendapat saya benar. Tidak seperti itu. Makanya terbuka saja, misalnya Pak Junaidi, kalau menurut saya kasusnya itu jangan ditangani seperti ini, tapi tangani seperti ini misalnya. Oh, oke. Nah, kalau kemudian dipandang itu bagus, kemudian strategi ini baik, aspek hukumnya juga bagus, ya kita ngikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan berpikir terbuka untuk perubahan. Nah, paradigma yang kedua ini tidak boleh diabaikan, bahkan harus menjadi pegangan. Ya, ingat loh ya, yang saya sampaikan adalah good lawyer. Saya tidak bicara yang lain. Saya tidak mau bicara yang lain. Tapi yang saya sampaikan adalah bagaimana seharusnya lawyer memiliki mindset, seharusnya. Maka paradigma mindset yang kedua adalah jujur dan bertanggung jawab. Penting sekali, jujur dan bertanggung jawab. Gini, misalnya nih, persoalan biaya penanganan perkara. Ya kita nggak usah ngomong, misalnya net segel itu 50.000, kita nggak usah ngomong. 200.000 kan bohong. Ya, pertemuan tapi diperpanjang jadi 6 pertemuan. Jangan seperti itu. Jadi lebih baik kita ambil fee yang bagus, yang banyak, yang baik. Kalau misalnya gini nih, oh klien saya ini mampu, klien saya mampu, tapi pekerjaannya sederhana, ya sudah
aja di apa namanya? Ditinggikan saja biayanya, enggak apa-apa gitu ya. Jadi karena biaya itu berapapun itu halal. Jadi biaya berapapun halal. Yang penting kliennya sepakat. Jadi berapapun kan halal. Nah, yang nggak boleh itu bohong. Misalnya begini. Misalnya kalau misalnya ya, itu gugatan perdatawan prestasi, ya, gugatan perdatawan prestasi. Itu kan misalnya kita 14 kali pertemuan, ya, 14 kali sidang misalnya ya. Jadi 14 kali sidang kalau gugatan prestasi, taruhlah mundur-mundur menjadi 18 kali sidang. Nah, gitu ya. Ya sudah kita sampaikan, Bu, ini kita nanti membutuhkan setidaknya sidang 18 kali, biayanya sekian-sekian. Nah, itu orang lebih respect gitu ya. Daripada kita, Bu, ini nanti apa namanya, ini nanti sangat lama sekali bertahun-tahun misalnya atau apalah. Tapi yang banyak itu terkait dengan pembiayaan misalnya. Makanya gini, dalam aspek pembiayaan nanti ada dua hal. Yang pertama include di panjar include di biaya atau panjar sendiri misalnya. Ya, misalnya. Jadi jangan bohong untuk panjar. Nanti kan apa ya bahasanya untuk hal kecil kan apa nggak nyaman. Misalnya panjarnya 7 juta ya bilangnya 7 juta. Nah, nanti bagaimana kita mendapatkan fee yang ya, dinaikkan aja kan nggak apa-apa ya, asalkan setuju. Lalu kemudian jangan pernah berbohong begini juga. Oh, kalau memang kasus ini lemah, katakan lemah. Kalau kasus ini memang bagus, posisi hukumnya katakan. Nah, misalnya begini, Bu, setelah kita analisis, kasusnya Ibu ini memiliki kelemahan. Antaranya bla 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 bla. Tapi kita coba maksimalkan untuk menangani ini supaya posisinya bagus. Nah, itu disebut jujur. Nah, gitu. Jadi jangan kemudian begini, sudah kliennya potensi kalah, masih diobong-obong masih gini. Oh, wah menang Pak itu Pak pasti menang. Nah, kan nggak boleh kita itu apa namanya menjanjikan menang kan sangat tidak boleh. Oh ini menang kok Bu, menang kok Pak ini bagus kok posisinya padahal banyak bukti-bukti yang tidak kita miliki. Ya. Lebih baik itu ke klien itu sampaikan seperti apa yang saya sampaikan. Misalnya, Ibu ini posisinya untuk alat buktinya kurang, sehingga kita kurang bagus posisinya. Tapi coba kita maksimalkan, kita kaji kembali, kita maksimalkan di persidangan misalnya, atau di dalam proses penanganannya. Itu lebih bagus. Nah, di samping jujur juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Ya, jangan niru-niru lawyer yang bad lawyer. Setelah dibayar, kok tahu kasusnya susah, ditinggal. Itu jangan begitu. Karena kan kita rekomendasi gitu. Nanti kita nggak direkomendasikan lagi. Betapapun susah, sulit, atau misalnya uangnya sudah habis, ya tetap dijalankan. Dan kemudian dihentikan begitu saja. Makanya sangat penting sekali belajar tidak rugi. Ya. Misalnya dalam kasus PMH, kita mau gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, misalnya. Perbuatan melawan hukum. Ya dihitung sampai selesai itu berapa. Ya. Supaya kita tidak rugi. Jangan sampai salah analisis lah bahasanya. Tiba-tiba kemudian kita salah langkah, salah menghitung, nah, kita tidak tanggung jawab itu jangan. Karena kenapa? Kuncinya tadi, rekomendasi. Nanti kita itu nggak direkomendasi lagi. Nah, yang ketiga, bekerja dengan sabar dan tekun. Ya, ini pasti ya kalau kita menghadapi klien ya. Klien ya harus sabar dan juga tekun mungkin mendengarkan atau tekun mencari analisa kasus, tekun untuk mengkaji gitu ya. Ini prinsip ya. Makanya begini, bahasanya ini hanya ini aja ya. Maksudnya saya sering diskusi di teman-teman di Jakarta itu memang kadang-kadang benar ya. Jadi kalau biasanya bayarnya kecil biasanya klien rewel. Nah, gitu ya. Jadi kalau kecil biasanya kliennya rewel. Makanya kalau kita narik gitu ya, mungkin dimahalkan aja. Tapi lihat-lihat kan, yang klien kita ini
kelasnya itu kelas apa, premium, pertamax, atau pertalite kan. Pak, dari mana cara lihatnya? Ya lihat tumbaannya aja kan. Jadi misalnya datang ke kantor, dilihat aja. Oh, naik apa dia gitu ya. Kalau naik Alphard, ya berarti ini kelas ini apa? Kelas Dex ini kan, pertamax gitu ya. Tapi kalau nggak sepeda motor berarti premium. Ya, itu seperti itu guyonannya aja. Makanya ya memang harus sabar. Dengan menghadapi klien itu harus sabar. Nah, kemudian penting lagi yang keempat adalah terus belajar membangun argumentasi dan negosiasi yang baik. Jadi argumentasi yang bagus, ya hukum kan begini. Di dalam hukum itu kan yang dibutuhkan logika hukum dan argumentasi hukum. Jadi seorang lawyer harus punya logika dan argumentasi hukum yang bagus. Ya, karena baik di luar persidangan ataupun di persidangan, ya logika dan argumentasi hukum ini selalu dibutuhkan. Nggak mungkin lah seorang lawyer tidak punya logika dan argumentasi hukum. Karena hukum itu dibangun atas dasar argumentasi. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita itu tidak logik pemikirannya, tidak argumentatif di dalam proses penanganan perkara. Nah, di dalam legal dokumen, baik itu dalam perkara perdata ataupun perkara pidana, argumentasi hukum ini sangat pokok dan sangat penting. Maka seorang lawyer ini harus terus belajar, jangan pernah berhenti. Nah, karena dengan belajar dan jam terbang, argumentasi hukum kita terbangun dengan baik. Nah, di samping argumentasi juga negosiasi. Nah, negosiasi ini biasanya dibutuhkan di dalam proses penyelesaian non-adjudikasi. Jadi dalam proses non-adjudikasi. Apa proses non-adjudikasi itu? Proses penyelesaian perkara dengan cara informal, ya misalnya di luar pengadilan lah. Ya. Jadi kalau non-adjudikasi ini salah satunya yang pokok itu adalah negosiasi. Ya. Makanya negosiasi ini adalah harus belajar. Nah, yang keempat, mindset pengacara adalah agresif dan responsif. Agresif dan responsif. Jadi agresif itu artinya kita tanggap di dalam proses penanganan perkara. Ya. Misalnya begitu ada perkara, kita langsung tentukan langkahnya. Apa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Itu namanya agresif. Jangan nunggu-nunggu. Nah, nanti langkahnya apa, Pak? Nanti saya sampaikan dalam manajemen penanganan perkara. Ya, nanti jadi bagaimana sih kita menangani perkara? Itu ada nanti di manajemen penanganan perkara. Jangan kemudian ketika dapat kasus hari ini misalnya Rebo, baru dikaji Senin. Nah, itu nanti nggak agresif. Lalu ada misalnya somasi atau apa, baru dijawab terburu-buru misalnya, karena waktunya mepet terburu-buru. Makanya ini begitu kita ada kasus ataupun ada apa terkait hukum, klien kita langsung kita agresif. Apalagi dalam proses perkara pidana ya, dalam proses perkara pidana waktu ini sangat penting. Misalnya begini, seorang klien kita kalau mendapatkan surat klarifikasi pertama ya misalnya di kepolisian ya, itu jangan diam. Jangan bilang begini, nanti aja di klarifikasi kedua. Itu tanggap. Kenapa? Jangan sampai kemudian begini, klarifikasi kedua nggak hadir ya tersangka lah dia. Nah gitu ya. Jadi misalnya datang orang, Pak, saya dapat surat ini dari Polda atau dari Polres. Santai aja, nanti aja. Jangan begitu. Karena kenapa? Itu kan surat. Ya. Artinya begitu muncul klarifikasi kedua dan kita tidak bisa hadir, nah itu nanti kan tetap tersangka. Atau mau ke pra peradilan misalnya, ada klien kita tersangka, jangan lama-lama untuk mengambil sikap untuk pra atau tidak, kayak gitu. Misalnya dalam proses penyelidikan, lalu kemudian ada surat SP2HP-nya, SPDP-nya muncul, misalnya muncul hari ini SPDP-nya, Rebo misalnya, SPDP-nya artinya klien kita tersangka. Nah, maka harus segera dikaji dan dikomunikasikan dengan klien. Pak, ini kita mau ngepra apa bagaimana? Nah, itu namanya disebut agresif. Jangan kemudian Rebo ditetapkan tersangka, baru kemudian Seninnya dikaji. Itu nanti terlambat karena waktu dalam perkara pidana kan berjalan. Nah, itu pentingnya agresif.
Lalu kemudian responsif. Responsif itu cepat tanggap. Gitu ya, cepat tanggap, mengambil inisiatif. Dan responsif ini artinya memberikan, salah satunya adalah memberikan pengertian-pengertian dan alternatif kepada klien. Karena kan gini, klien kita itu kan kadang-kadang bingung. Pak, ini saya harus melangkah seperti apa ya? Saya punya kasus seperti ini, harus bagaimana ya? Jangan Anda ini malah bingung juga. Oh iya, gimana Bu? Ya waduh, kita nanti ditinggal. Contoh paling sering begini nih, ini di pengalaman. Contoh masih ini, Pak, saya ini ada mitra Pak berhutang sama saya 1 miliar misalnya, atau 1 miliar. Tapi saya nggak mau masukkan dia ke penjara. Tapi mau saya uangnya balik, misalnya. Nah, Anda kan berarti harus ngambil sikap. Oh, berarti kalau dia ini sudah menyampaikan seperti itu kan jalannya perdata kan begitu gugat. Kan gitu toh. Tapi kliennya saudara bingung. Tapi saya kalau perdata kan lama, Pak. Nggak cepat. Gimana enaknya? Nah, ini tipe-tipe klien yang bingung nih. Jadi satu sisi dia nggak mau memasukkan penjara mitranya, tapi satu sisi yang lain dia mau balik uangnya. Tapi kan kalau uangnya balik kan berarti perdata yang prosesnya panjang. Tapi dia maunya cepat. Kalau cepat kan pidana. Nah, gitu ya. Nah, ini Anda tuh jangan ikut bingung. Tentukan. Ibu harus punya pilihan. Mana yang dulu? Apakah mau opsi perdata begini-begini atau opsi pidana begini-begini. Nah, itu maksud saya yang disebut dengan responsif. Nah, yang kemudian seterusnya berani mengambil keputusan. Ya, seperti tadi itu. Jadi tidak boleh seorang lawyer itu bingung seperti kliennya. Pak, ini saya gimana ya? Saya mau gugat, tapi lama, Pak. Tapi saya tidak mau juga lapor pidana, lapor polisi. Ya. Jadi harus Anda berdasarkan analisa saudara, sampaikan kliennya, Bu, kalau menurut analisa kami, yang tepat Ibu adalah gugat perdata. Nah, misalnya. Nah, itu. Tapi kalau Ibu tidak mau lama, ya memang harus gugat lapor pidana. Jadi itu hal-hal seperti itu yang kemudian yang harus Anda miliki. Nah, yang terakhir adalah memiliki manajemen diri dan manajemen risiko. Nah, ini yang bahasanya yang kadang-kadang tidak semua lawyer itu punya manajemen diri dan manajemen risiko. Karena di dalam setiap penanganan perkara itu kan selalu ada risikonya. Nah, Anda harus punya manajemen risikonya. Jadi setiap penanganan perkara Anda sudah apa yang saudara hadir. Jadi apa yang saudara itu namanya disebut manajemen risiko. Misalnya kita menangani perkara korporat, ya, menangani perkara korporat, ya tahu kalau korporat itu seperti ini. Tahu risikonya kalau kemudian kita menghadapi seperti ini. Nah, kita ini harus memiliki manajemen risiko dari awal. Termasuk di dalamnya adalah risiko yang ekstrim. Risiko yang ekstrim itu apa untuk kita? Itu kita sudah memiliki manajemen. Nah, itu saudara, ini mindset pengacara. Kita lanjut ya, karena masih banyak yang harus dibahas. Nah, kemudian tahap kedua, setelah punya mindset pengacara tadi, Pak, bagaimana kalau nggak punya mindset pengacara? Ya dibangun mindsetnya. Jadi kalau kemudian kita tidak punya beberapa ini, ya kita bangun mindset pengacaranya. Ya, kita harus bisa membangun setidaknya 7 dari mindset ini. Ya walaupun nanti mungkin sedikit banyak ada kelalaian kita itu normal biasa. Gitu ya. Tapi mindset ini harus ada di dalam benak kita. Nah, setelah tahap pertama kita miliki, kita punya, maka kita langsung masuk ke tahap kedua. Memahami teori hukum dengan baik. Nah, ini sering sekali teman-teman itu melupakan ini. Sering. Nah, ini ada sering dikatakan seperti ini. Oleh karenanya begini, jangan pernah mengatakan, hanya teori. Teori tidak penting. Tidak sama antara teori dengan praktek. Jangan ngomong begini kita seorang lawyer itu. Kenapa? Ingat, seluruh praktik hukum berasal dari teori hukum. Jadi lawyer-lawyer
ruangsa penegak hukum itu, apakah penyidik, apakah jaksa, hakim, pengacara, semua kan berangkatnya dari teori hukum di kuliah, di bangku kuliah. Dan norma-norma hukum itu berangkatnya dari teori hukum. Peraturan perundang-undangan itu berangkatnya dari teori hukum. Bahasa sederhananya begini, ya mungkin bukan sederhana tapi agak sulit. Ius constitutum itu berasal dari ius constituendum. Ini dalam ilmu hukum yang kita sering didiskusikan. Jadi ius constitutum itu berasal dari ius constituendum. Ilmu yang diterapkan sekarang, hukum yang diterapkan saat ini adalah berasal dari hukum yang dikonsepkan untuk masa depan, masa yang akan datang. Artinya apa? Seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan itu berasal dari teori hukum. Jadi berasal dari teori hukum. Nah, persoalan memang antara teori dan praktek tidak sama, oke, tidak masalah. Memang kenyataannya begitu. Tapi jangan pernah menafikan teori hukum. Apalagi tidak belajar. Kenapa? Saya mohon maaf untuk mengatakan yang lain mungkin. Kalau kita nggak belajar teori hukum yang baik, jatuhnya ke maklar hukum, maklar kasus. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini nggak memahami teori hukum dengan baik, bisa-bisa jatuhnya bukan ke pengacara good lawyer, tapi ke maklar kasus. Ini yang harus dihindari. Nah, kan kita tidak begitu. Nah, bagaimana teori hukum itu? Ya memang gambarannya begini. Gambarannya teori hukum itu agak sulit ya. Jadi ada filsafat hukum, ada teori hukum, ada dogmatik hukum. Ya, ada filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum. Apa dogmatik hukum itu? Hukum positif. Jadi ini disebut tiga lapisan ilmu hukum. Jadi ini disebut tiga lapisan ilmu hukum. Jadi ada dogmatik hukum, ada teori hukum, ada filsafat hukum. Nah, yang paling bawah adalah dogmatik hukum. Dogmatik hukum itu apa? Dogmatik hukum itu hukum positif atau hukum yang diterapkan. Peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau kita ini hanya belajar dogmatik hukum, belajar pasal-pasal, ya berarti kita hanya belajar lapisan terendah dari ilmu hukum. Nah, biasanya begini, dalam dokumen hukum, misalnya dalam perkara perdata, misalnya gugatan, lalu replik, duplik, ya, atau di dalam dokumen perkara pidana, misalnya pledoi dan lain-lain, itu semua ini harusnya masuk. Cuman kalau di Indonesia biasanya kalau tingkat pertama ya, di PN atau di PA atau di PTUN itu biasanya yang dipakai hanya dogmatik hukum, pasal-pasal yang dipakai. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak salah kemudian kalau sejak di tingkat pertama tiga-tiganya dipakai. Ada dogmatik hukum, ada teori hukum, ada filsafat hukum. Tapi biasanya di Indonesia itu kalau tingkat pertama hanya pakai dogmatik hukum. Nah, baru nanti kalau banding di PT kita pakai teori hukum. Ya. Lalu kemudian kalau kasasi kita pakai filsafat hukum. Ya. Nah, nanti barangkali ada pelatihan-pelatihan yang lain nanti saya sampaikan karena ini kan bahasanya butuh kajian tersendiri ya. Butuh kajian tersendiri jadi tidak mudah lah belajar tiga lapisan ilmu hukum ini. Tapi kuncinya Anda terus mencoba belajar dan terus memahami teori hukum dengan baik. Ya. Jadi nanti kalau analisis kasus jangan hanya kaji pasalnya, ya. Gitu ya. Jadi kalau analisa kasus jangan hanya kaji pasalnya, tapi kaji apa yang terkait dengan teori yang ada di pasalnya. Nah, lebih bagus lagi, kenapa pasal itu muncul? Apa filosofinya? Nah, itu lebih bagus seperti itu. Tapi ya, saya tidak bisa berbicara ini terlalu banyak karena ini sangat panjang sekali ceritanya. Nah, sekarang gini, yang ketiga adalah tahap ketiga setelah Anda punya mindset yang bagus, lalu Anda punya pemahaman belajar
teori hukum yang baik, maka tahap ketiga adalah belajar dan bermitra dengan pengacara atau senior firma hukum. Ingat, tidak semua tidak, tapi butuh bimbingan, terutama menyangkut legal dokumen, merumuskan dokumen hukum, merumuskan gugatan, unsur-unsur gugatan, lalu replik, duplik, tidak bisa otodidak, harus bersama-sama dengan senior, ya, dengan atau gabung dengan firma hukum, atau negosiasi, strategi penanganan perkara, itu kita tidak bisa sendiri. Artinya belajar sendiri, bisa sendiri tapi lama prosesnya. Jadi lebih baik kita belajar cepat. Dari mana belajar cepat? Ya gabung atau bermitra dengan yang lain. Jadi kalau hanya sendiri nanti kita lama belajarnya. Ya. Misalnya dalam kita gugatan PMH. Gugatan PMH, gugatan perbuatan melawan hukum, ya kita kaji PMH-nya sendiri sih bisa. Cuman bagaimana gugatan PMH yang bagus, ya itu kan kita butuh contoh kan gitu ya, atau butuh diskusi-diskusi. Nah, itu gunanya belajar dan bermitra dengan apa namanya, dengan mitra. Nah, ini kolaborasi adalah kunci sukses di era 4.0, termasuk juga untuk seorang pengacara. Jadi kolaborasi, jadi tidak sendirian. Artinya bermitra itu menjadi kunci sukses untuk seorang lawyer. Ya. Kenapa? Ya tadi itu logikanya, kita bisa saling menambahi, lalu kemudian bisa saling apa namanya, bisa saling berbagi, bisa saling berkontribusi dan lainnya. Sehingga apa namanya, kolaborasi menjadi kunci utama. Cara atau tips, ya, jadi tidak kemudian sembarangan bergabung ya, atau sembarangan mengajak orang untuk di firma kita atau berpartner. Ini setidaknya saya kasih 3 pokok ya, jadi 3 pokok ini. Misalnya, jadi ikat dengan hubungan kontraktual. Jadi kalau misalnya Anda bermitra dengan teman atau gabung dengan firma atau bagaimana, jangan lupa harus jelas kontraknya, ada kontraknya. Walaupun teman, ya. Apalagi masalah biaya, misalnya masalah fee, itu harus ada kontraknya. Nanti kalau mau nanti banyak teman-teman saya kasih contohnya. Jadi kita punya contohnya semua untuk apa namanya, untuk kontrak-kontrak dengan mitra. Ya. Nah, termasuk yang kedua kemudian jangan pernah lupa di dalam kontrak itu harus dirumuskan cara kerja dan job desk. Ya. Jadi karena misalnya kita bermitra nih menghadapi perkara satu, tapi apa namanya ditangani oleh 3-4 orang lawyer. Nah, kita jangan lupa cara kerjanya seperti apa. Lalu job deskripsinya seperti apa. Jangan pernah kemudian tidak ada kejelasannya. Ya, si A kerja apa, si B kerja apa, si C kerja apa, jangan. Jadi lebih baik di kontrak itu kemudian jelas sangat detail sekali. Jadi misalnya si A nangani dokumen hukumnya, si B investigasi, si C negosiasi misalnya. Jadi ada kejelasan bahasanya di dalam penanganan perkara. Nah, ketika bergabung dengan firma atau dengan senior, jangan lupa pastikan ATM, ya, amati, tiru, modifikasi, tapi untuk hal-hal yang positif. Jadi misalnya, oh senior saya ini menangani caranya seperti ini. Oh teman saya ini menangani cara seperti ini. Oh begini caranya negosiasi. Itu tapi yang positif. Jangan tiru yang negatif. Jadi yang positif-positif aja yang tiru. Kemudian kalau yang negatif tinggalkan. Ini saudara tahap ketiga di dalam proses belajar, di dalam proses mulai jadi pengacara. Jadi gabung dengan kantor hukum atau partner ya, berpartner. Sendirian bisa Pak ya, sendirian bisa cuma lama. Kecuali senior ya, kalau senior kan punya anak buah, beda lagi. Nah ini sekarang tahap 4, nah, ini makanya sebenarnya waktunya ini kayaknya terlalu pendek, karena banyak yang harus dibahas ini. Yang tahap keempat adalah belajar manajemen penanganan perkara. Sehebat apapun saudara, sebagus apapun paradigma berpikirnya, sepinter apapun terhadap teorinya, gitu ya, tapi tidak punya manajemen perkara yang bagus,
No, nggak bisa. Jadi Anda meskipun hebat, pintar, dan lain-lain ya, pokoknya luas semua, tapi Anda tidak punya manajemen penanganan perkara yang baik, itu tidak bisa maksimal. Makanya tahap keempat ini adalah belajar manajemen penanganan perkara. Bagaimana manajemen penanganan perkara? Ini. Ini manajemen penanganan perkara. Ini manajemen tahapan penanganan perkara. Ini tahapan penanganan perkara. Yang pertama, komunikasi dengan awal dengan klien. Tahap pertama, ini kan komunikasi awal dengan klien. Lalu di dalam proses ini dengarkan dengan seksama, catat atau rekam dengan baik. Hindari mendominasi pembicaraan. Jadi di awal ketemu klien itu kita dengarkan saja. Catat, tapi kalau kemudian kita kesulitan mencatat, rekam. Karena sekarang kan ada HP dan lain-lainnya. Hindari mendominasi pembicaraan. Artinya apa? Jangan kita justru yang paling banyak bicara. Ini kan kadang-kadang di awal kita udah banyak ngomong. Oh nanti begini-begini, jangan dulu. Biarkan aja klien itu menyampaikan. Ya. Dan kita nanti hanya bertanya untuk hal-hal yang kurang kita pahami atau kurang detail, tanyakan ke dia. Ini namanya komunikasi awal dengan klien. Lalu kemudian setelah kita tahu kasus posisinya seperti apa, sudah kita mendengar, langkah kedua, analisa awal dan kemudian biaya perkara. Jadi merumuskan jawaban sementara kepada klien sekaligus menentukan untuk biaya perkara. Jadi gini, tahap pertama kita mendengarkan, tapi kita ini karena belum tahu ya kasus ini seperti apa aspek hukumnya, disarankan jangan memberikan advies dulu, tapi boleh pengetahuan dasar-dasar atau apa bahasanya ya, penyampaian yang sifatnya dasar-dasar dulu. Misalnya begini, kliennya itu terkait kasus, kalau dalam misalnya dalam perkara pidana ya, misalnya terkait kasus tipu gelap 378, 372. Ketika dia sudah nyampaikan, oh kasus saya begini. Nah, Bapak boleh menyampaikan, oh kalau menurut saya Bu itu kemungkinan besar tidak memenuhi unsur. Tapi untuk memastikan saya kaji dulu. Nah, itu maksudnya. Jangan langsung di-advis, oh, enggak Bu, Ibu enggak bersalah, jangan di seperti itu. Tapi jadi utamakan dulu, mengkajinya dulu. Makanya di dalam proses ini ya, di dalam proses komunikasi awal ini jangan langsung menjustifikasi atau langsung memutuskan advisnya. Tapi kemudian yang ini di tahap kedua ini baru ditentukan setelah dikaji. Jadi di komunikasi awal dibilang, Bu, kami analisa dahulu perkaranya Ibu, lalu kami sampaikan kepada Ibu sekaligus pembiayaannya. Nah, tapi boleh di awal ngasih informasi dasar enggak apa-apa, informasi dasar boleh. Tapi jangan langsung menjustifikasi. Nah, di analisa awal ini merumuskan jawaban sementara kepada klien dan menentukan biaya. Nanti Anda analisis, lalu kemudian hitung berapa sih biayanya untuk menangani perkara ini. Nanti untuk hitung biaya itu ada rumusnya sendiri, jadi ada hitungannya sendiri. Biasanya teman-teman itu sulit menghitung biayanya. Biasanya orang-orang ini, teman-teman pengacara itu sulit menghitung biayanya. Berapa sih Pak untuk perkara seperti ini? Biayanya. Nanti ada hitung-hitungannya. Nah, kalau kemudian ada dari proses kedua ini berjalan dengan lancar, lalu klien setuju, gitu ya, baru kemudian di tenggang kuasa ya, setelah tenggang kuasa, gitu ya, atau terserah lah teman-teman di mana, kalau tenggang kuasa di mana saja, boleh di proses komunikasi awal, boleh di yang kedua boleh, yang tergantung bagaimana komunikasi kita dengan klien. Biasanya kalau takut lepas, suruh tenggang kuasa dulu misalnya. Tapi kalau kemudian
Ada yang kalau saya sih biasanya nggak pernah, saya jarang, nggak pernah. Jadi saya ini selalu di proses kedua. Jadi kalau pertemuan awal biasanya saya tidak tangan kuasa dulu. Kenapa? Takut salah memprediksi, menganalisa, takut salah memberikan angka. Karena biasanya kalau klien itu sudah tangan kuasa, biasanya sudah ada angka berapa biayanya. Nah, saya ini kalau bertemu klien pertama tidak bisa langsung menentukan biayanya berapa, tidak bisa. Karena takut salah, takut salah. Ngomongnya kita misalnya 50, tapi kok ternyata meleset jadi 100 juta. Kita nggak bisa ngomong seperti itu. Makanya kalau saya biasanya di proses puasa ini di analisa awal dan perkara biaya. Sudah saya tentukan dulu, Pak, kasus ibu ini 378 itu memenuhi unsur. Maka untuk pendampingan sampai selesai, kita kenakan biaya sekian. Nah, itu biasanya. Setelah kita kaji, tapi jangan khawatir, kami akan memaksimalkan bagaimana ibu ini tidak terbukti di dalam 378-nya, misalnya seperti itu. Lalu kalau kemudian sudah tangan kuasa, ya gelar perkara. Biasakan gelar perkara. Makanya teman-teman ini kalau bisa jangan sendirian, nanti gelar perkara sama siapa. Jadi berdua atau bertiga, ya. Diskusi atau musyawarah terkait permasalahan hukum yang dihadapi klien dan merumuskan penanganannya. Jadi di dalam gelar perkara itu musyawarah terkait permasalahan hukumnya, lalu kemudian yang dihadapi klien dan merumuskan penanganannya seperti apa. Nah, kalau bisa nanti setelah gelar perkara itu susun LO, ya. Jadi belum saya tunjukkan di sini, ya. Dan legal opini. Jadi setelah gelar perkara sebaiknya itu bisa disusun LO. Saya tandai supaya jadi susun LO, legal opini. Kenapa? Karena LO inilah yang nanti akan menentukan arah dari penanganan perkara kita. Mau dibawa kemana, seperti apa aspek hukumnya, sekaligus menjadi panduan klien di dalam memahami kasusnya. Gitu ya. Kalau ada LO, ada legal opini, kita enak, klien enak. Misalnya kita diminta, Pak, kira-kira kasus saya seperti ini, seperti apa? Kasus saya ini. Kalau ada LO-nya kita enak. Ya, jadi kalau ada LO-nya kita enak. Bisa langsung, oh ini Bu, semua sudah tertuang di dalam LO kita. Ibu bisa, Bapak tinggal membacanya. Nah, misalnya. Jadi gambaran-gambaran LO itu ada di sana. Makanya sangat penting sekali kita bagaimana belajar dan merumuskan LO. Ya. Kalau tidak salah nanti di webinar berikutnya ada merumuskan LO ya. Itu karena LO ini butuh pembahasan tersendiri, jadi tidak bisa di dalam sekarang kita bahas LO, tidak bisa. Nah, tahapan terakhir langkah hukum. Langkah hukum ini apakah kita akan menyelesaikan kasus ini dengan melalui adjudikasi ataukah non adjudikasi. Jadi kasus kita ini apakah adjudikasi ataukah non adjudikasi. Jadi ini adalah rangkaian sederhana di dalam tahapan penanganan perkara. Jadi mulai dari komunikasi awal dengan klien, menentukan, menganalisa awal perkara dan menentukan biaya perkaranya, lalu kemudian gelar perkara dan nyusun LO, lalu kemudian langkah hukumnya, apakah adjudikasi ataukah non adjudikasi. Nah, apa adjudikasi non adjudikasi Anda mungkin cari sendiri ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tapi adjudikasi penyelesaian perkara secara formal, kalau non adjudikasi adalah penyelesaian perkara secara informal. Nah, kemudian saudara, nah ini ada bagaimana interview klien. Nah, ini interview klien. Bagaimana interview klien? Pada tahapan ini seorang advokat akan melakukan interview atau wawancara langsung kepada pihak klien. Pihak klien diminta untuk menceritakan secara lengkap, runtut dan rinci mengenai kasus yang tengah dihadapinya. Pada tahapan ini, pihak advokat harus dapat menyimak serta mencatat atau merekam secara runtut apa yang telah disampaikan oleh klien. Jadi dalam proses ini dengarkan saja dulu, nanti kita diminta untuk klien kita diminta untuk menjelaskan secara runtut. Nah,
pihak klien dapat sesekali mengajukan pertanyaan terkait jalan cerita kasus dan hal-hal penting lainnya. Misalnya terkait tanggal, waktu kejadian, lalu kemudian lokasi, dan data-data para pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Ya. Advokat pada tahapan ini sebaiknya tidak langsung terburu-buru memberikan tanggapan terkait kasus yang tengah dipaparkan. Artinya memberikan advis, ya, advis, kesimpulan advis. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, kemudian analisa awal. Apa di dalam analisa awal ini yang harus dilakukan? Tahapan ini dilakukan setelah pihak klien memaparkan secara keseluruhan tentang kronologi kasus yang tengah dihadapinya. Seorang advokat akan memberikan analisa awal terkait kasus, memberikan langkah-langkah hukum yang sekiranya akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pada tahapan ini, apabila klien menyatakan kesediaannya atau mempercayakan penyelesaian penanganan kasus yang dihadapinya pada kantor hukum tersebut, maka pada saat dan waktu yang sama, seorang klien akan diminta untuk menandatangani sebuah surat kuasa. Jadi kalau di analisa awal ini ternyata langsung setuju dengan advis awal kita, ya maka langsung bisa tandatangan kuasa. Nah, ini penting ini penting menentukan biaya. Ini biasanya banyak ditanyakan mengenai menentukan biaya itu seperti apa. Nah, ini lihat komponen-komponen di dalam menentukan biaya perkara. Yang pertama adalah objek perkara. Perkara ini menyangkut atau tentang apa? Kalau perdata, ya, perdata agama dengan perdata bisnis tentu beda. Misalnya, kalau perdata agama, cerai dengan waris ya berbeda, gitu ya. Jadi pasti sudah berbeda. Kalau perceraian kan mudah, gampang. Tapi kalau waris kan susah. Nah, kalau dalam perdata bisnis misalnya, gugatan PMH dengan wan prestasi juga beda. Nah, gitu ya. Jadi wan prestasi lebih mudah mungkin, tapi PMH jauh lebih sulit. Nah, ini namanya objek perkara. Ya. Apakah perdata atau pidana? Nah, kemudian jenis perkara sama dengan tadi. Kalau objek ini perdata atau pidana ya, tapi kalau jenis perkara ini perkara apa, berat, ringannya, atau lama tidaknya. Jadi misalnya begini, kalau perkara waris berarti dia berat dan lama juga. Mesti lama. Nah, gitu ya. Kalau perkara cerai ya dia mudah dan juga cepat misalnya. Tapi kalau dalam perdata bisnis, ini kalau gugatan PMH ini lama dan berat misalnya. Setelah tahu jenis perkaranya, langsung masuk ke subjek perkara. Siapa yang berperkara? Siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut? Ya. Klien kita termasuk lawan dari klien kita harus ditentukan. Ya. Misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau klien kita mampu, ya berarti biayanya tinggi. Kalau tidak mampu, terserah disesuaikan. Dan juga subjek perkara ini, misalnya lawan kita itu background sosialnya bagus, uangnya banyak, misalnya pejabat atau apa, berarti ini beda, gitu ya. Itu subjek perkara. Jadi dari sisi lawan kita, salah satu komponen dalam menentukan biaya perkara. Itu siapa? Lalu perkara, ya substansi perkara. Jadi apa substansi perkaranya, menyangkut apa? Ya. Kemudian di dalam proses penanganan perkara kita butuh SDM berapa, butuh pengacara berapa. Ya, gitu. Jadi ini namanya kebutuhan SDM. Butuh SDM seperti apa dan berapa juga dan bagaimana. Ini juga menentukan. Jadi, ya kalau perceraian perkara misalnya perkara perkawinan, perceraian ya tidak butuh banyak-banyak, mungkin satu pengacara sudah cukup.
Tapi kalau kemudian ternyata kita ini perkara bisnis ya, apalagi menyangkut kepailitan, lalu kemudian gundul pailit, wah, lalu kemudian misalnya menyangkut hak tanggungan, ya, sitaan perbankan yang sulit-sulit, ya, nah, tentu kita akan beda itu cara kebutuhan SDM-nya beda. Lalu kemudian adalah kebutuhan biaya. Jadi perkiraan biaya yang dibutuhkan sampai selesai itu berapa. Makanya ini semua mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini semua adalah menentukan fix biaya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa klien di era 4.0 ini adalah klien yang suka dan senang terhadap biaya yang fix. Jadi tidak ada biaya-biaya lagi. Maka untuk menentukan fixed cost ini, inilah komponen dari menentukannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita boleh tidak menggunakan 6 kategori ini kalau ada sisi kemanusiaannya. Itu beda lagi. Jadi, Pak, apakah bagaimana kalau kita tidak menggunakan 6 kriteria tadi? Oh, boleh, tidak apa-apa. Kalau itu sisi kemanusiaan. Ya, artinya bantulah, kita bantu, ya kita tergantung kita bagaimana dengan klien. Nah, misalnya dia memang ada dalam kasus narkotika, dia dijebak temannya atau dijebak yang lain. Oh, kemudian dia saudara kita sendiri, lalu teman kita sendiri, ya itu namanya nilai kemanusiaan. Itu beda lagi. Jadi kalau kita ini berdasarkan nilai kemanusiaannya, 6 standar ini boleh tidak dipakai. Atau yang kemudian adalah nilai finansial. Atau nilai finansial itu misalnya kita ini menghadapi objek perkara tanah. Misalnya ada objek perkara tanah, memang dia maunya tidak banyak mengeluarkan uang. Misalnya begini, Pak, saya ini punya tanah, itu hak saya, tapi sekarang sengketa. Saya bayar sekian, tapi Bapak nanti saya bagi 20% atau 30% dari tanah itu. Nah, itu beda lagi. Jadi ada 2 syarat. 6 standar ini bisa tidak dipakai. Yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah nilai finansial. Jadi kalau kita ternyata di dalam menangani perkara, objek perkaranya itu memiliki nilai finansial yang bagus, dan kita setuju dengan itu, misalnya kita dapat 20%, 30%, boleh tidak pakai standar yang saya terapkan tadi. Nah, dan lanjut. Nah, ini HPP penanganan perkara. Jadi nilai apa ya bahasanya? HPP itu biaya pokok, ya, biaya pokok di dalam penanganan perkara, biaya pokok. Ini lihat, ini contohnya ya, ini contohnya. Misalnya jenis perkara, jarak dan jumlah sidang, ini 30%. Misalnya PMH 16 kali sidang, pam prestasi 16 kali sidang, waris 16 kali sidang, pidana misalnya 16 kali sidang. Ini gaji berapa? Misalnya per datang sidang berapa? Misalnya 250. Berarti 250 kali 16. Jadi 250 kali 16. Tinggal dihitung aja berapa. Nah, kalau ternyata berat, misalnya berat, jangan 250, kan 500.000 per kali sidangnya. Ini untuk jenis perkara dan jumlah sidang, jadi 30%. Lalu kemudian 20% itu adalah pengeluaran tetap kantor, kalau punya kantor ya. Jadi seperti gaji karyawan, listrik, PDAM, internet. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Lalu kemudian legal dokumen. Legal dokumen itu dokumen yang kita buat, susun, LO, gugatan, replik, kesimpulan, dan lain-lain. Nah, lalu baru kemudian fee advokat. Nah, ini yang bisa kita langsung naruh, terserah kita. Fee advokat ini tidak ada dasarnya. Yang penting kita dasarnya ini tadi ya, dalam menentukan ini tadi. Ya. Jadi misalnya subjek perkara, substansi perkara. Ya. Artinya dalam HPP penanganan perkara itu
yang harus dihitung betul-betul 3 ini. Ya. Jenis perkara, plus jarak, plus jumlah sidang, pengeluaran tetap kantor, lalu legal dokumen. Ini harus betul-betul dihitung. Jangan sampai salah. Sehingga kalau kemudian ternyata kita waktunya lama di dalam penanganan perkara, kita nggak sampai rugi. Nah, misalnya dalam satu kasus kita menghadapi perkara PMH. Ya, taruhlah di sininya 250 berarti sekitar 10 juta lah. Lalu kemudian di sini 5 juta misalnya, LO di sini misalnya sampai 25 juta, berarti hampir 40 juta misalnya. Oh, berarti kalau untuk PMH, kalau sidang kita butuh uang setidaknya 40 juta rupiah. Ya, nah, lalu kemudian ditambahkan fee advokat berapa? Nah, fee advokatnya misalnya 25 juta atau berapa. Oh, berarti semua total adalah 65 juta. Kalau klien kita kurang mampu, ya diturunkan saja di sininya, diturunkan saja di biaya ininya. Berarti per kali sidang misalnya 100.000. Berarti 16 kali sidang hanya 1.600.000 kan gitu toh. Lalu kemudian pengeluaran tetap kantor mungkin hanya 1 juta gitu ya. Lalu legal dokumen hanya 5 juta. Oh, berarti kalau klien kita kurang mampu berarti hanya 20 juta. Tambah klien kita, si advokat kita 5 juta misalnya, 25 juta. Makanya di dalam proses penanganan perkara ya, sangat penting untuk ini dulu dianalisis. Jadi biar tahu kalau apakah misalnya kalau saya di Surabaya, kalau Surabaya sendiri ya minimal kalau ke PN misalnya ya 200.000. Nah, Surabaya, tapi kalau keluar kota Sidoarjo, Mojokerto, oh beda lagi. Berarti 300.000. Nah, misalnya begitu. Jadi, oh ini ringan, nggak terlalu banyak buat dokumen. Oh berarti dia bisa lebih rendah lagi dia. Tapi ini patokan bagaimana saudara menentukan biaya perkara ini. Jangan lupa gelar perkara. Nah, setelah kita tahu HPP penanganan perkaranya berapa, lalu gelar perkara. Nah, dalam gelar perkara adalah suatu aktivitas yang umum dilakukan oleh suatu kantor hukum setelah tahapan interview dan analisa dilakukan. Maka seorang advokat akan mengumpulkan timnya yang akan dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tengah dihadapi untuk bersama-sama mencermati, lalu kemudian dimulai dengan pemaparan kembali kronologi kasus yang telah didapat dari hasil interview yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian para advokat akan memberikan pandangan-pandangan mereka terkait kasus tersebut sampai pada akhirnya akan diperoleh suatu kesepakatan bersama langkah hukum apa yang akan digunakan. Setelah menentukan HPP penanganan perkara, lalu kemudian dia gelar perkara, nah baru kemudian yang terakhir, nah ini prinsip-prinsip gelar perkara ini. Ini prinsip-prinsip gelar perkara. Manajer partner atau ketua atau direktur atau siapapun yang menjadi ketua dari firma hukum tersebut menyiapkan paparan resum kasus posisi. Jadi pertama di dalam gelar perkara harus sudah siap kasus posisinya. Jadi jangan tidak ada kasus posisinya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau ada bagian legal dokumen, ya merumuskan aspek hukumnya secara teoritis. Jadi kalau bisa di dalam proses gelar perkara itu cari dulu legal dokumennya, dirumuskan dulu. Jadi kalau misalnya ada 4-5 orang, berarti ada yang nyusun kasus posisi, ada yang nyusun aspek hukumnya secara teoritis. Lalu kemudian bagian investigasi atau negosiator melakukan riset awal. Jadi kalau bisa ada bagian negosiasinya atau investigasinya itu melakukan riset awal terkait kasus ini. Ya, misalnya lawan kita adalah PT. Ya, kita analisa awal nih, PT ini seperti apa, siapa lawyernya, bagaimana kasusnya, bagaimana orang-orangnya, itu namanya disebut investigasi awal. Nah, bisa menghadirkan ahli atau pengacara senior untuk opini berbeda. Itu di dalam proses gelar perkara itu bisa menghadirkan ahli atau senior ya pengacara senior
untuk opini yang berbeda. Tapi tentu senior yang kita bisa percaya ya, karena kan ini melibatkan case. Nah, ini merumuskan legal opini nanti beda lagi ya. Jadi nanti ini ada materinya sendiri ya, merumuskan legal opini. Nanti kita di webinar berikutnya kita ada cara, kalau tidak salah, merumuskan legal opini. Ini nanti di. Nah, sekarang yang terakhir adalah mendirikan kantor hukum sendiri atau secara mandiri. Jadi mungkin setelah ini sudah paham, sudah punya mindset pengacara, lalu kemudian teori hukum sudah paham, lalu kemudian praktek-praktek hukum juga menguasai, kemudian kita sudah punya manajemen penanganan perkara yang bagus, gitu ya. Nah, baru kita bisa mendirikan kantor hukum sendiri. Nah, kantor hukum sendiri nanti bisa dibagi apakah single law firm ataukah partnership law firm. Jadi apakah kita single ataukah partnership law firm. Kalau single, ini kantor advokat yang didirikan sendiri, ya. Seluruh hak dan kewajiban tanggung sendiri oleh pendiri, termasuk dari pengelolaan manajemen, marketing, keuangan, ya. Kemudian tugas-tugas, ya. Seluruh beban dan tuntutan kerja di-handle sendiri. Ya. Ini kalau single law firm. Ya. Artinya kita mendirikan kantor sendiri, tapi nanti kita ngangkat sendiri, manajer sendiri, keuangan sendiri, ya, staf-staf sendiri. Atau kemudian kita partnership law firm. Apa partnership law firm itu? Kantor hukum yang kantor advokat yang didirikan secara bersama-sama, ya, dengan beberapa teman lain seprofesi. Ya. Ini merupakan tantangan besar karena seperti orang yang akan menikah, mendirikan partnership law firm wajib memiliki hati yang besar untuk saling terbuka dan menerima serta bertoleransi dengan teman lain yang juga merupakan pendiri kantor hukum tersebut. Asiknya, setiap pengelolaan manajemen, marketing, dan keuangan dapat dibagi rata bersama, sehingga beban dan tuntutan pekerjaan dapat dibagi bersama. Jadi memang, apakah Anda akan mendirikan single law firm atau partnership law firm, itu punya sisi kelemahan dan kelebihan tersendiri. Jadi tergantung kepada Anda. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menentukan apakah saya ini Oke ya, ini coba perhatikan. Cukup banyak teman-teman lawyer karena kurang observasi, kurang memperhatikan kemampuan diri, kurang kuat atau kurang teguh, bahkan mungkin kurang kuat motivasinya dalam mendirikan kantor hukum, akhirnya belum lama berdiri, kantor hukum tersebut sudah tutup. Singkat kata, mendirikan kantor hukum itu bukan sekedar membuat papan nama besar dan menempel di salah satu ruangan kantor yang disewa, atau membuat kartu nama dengan jabatan managing partner atau founder, berarti sudah memiliki sebuah kantor hukum. Jadi kantor hukum atau firma hukum ini harus betul-betul bisa jalan layaknya business oriented, gitu ya. Jadi layaknya perusahaan. Bahkan kalau sekarang kantor hukum itu bisa jadi PT, jadi bisa berbentuk PT. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman menentukan partnership law firm, nanti banyak bentuk pilihan. Bisa firma atau malah PT. Kalau firma ya berarti seperti JF Law Firm, ini firma, jadi tidak dimiliki mendirikannya tidak saya saja, tapi ada firmanya. Kalau PT sama seperti corporate pada umumnya ya, ada komisaris, ada direksi dan lainnya. Nah, ini tips untuk partnership ya. Jadi bagaimana kalau Anda mendirikan firma hukum kalau bermitra ya. Harus kesamaan visi misi harus sama, lalu ada komitmen di awal seperti apa pembagiannya, seperti apa cara kerjanya gitu ya. Lalu kemudian MOU, harus ada MOU-nya. Dan kemudian kantor bukan rumah dan kantor ya, bukan ya. Jadi jangan pernah kita ini pakai rumah sekaligus kantor, jangan ya. Karena kan sangat berpengaruh kepada klien. Jadi kalau boleh rumah dijadikan kantor, tapi rumah kantor saja. Jadi jangan sampai rumah kita sekaligus kantor kita. Itu kalau untuk partnership ya, kalau misalnya awal-awal pengacara enggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah mau mendirikan kantor sendiri, jangan kantor kita sekaligus rumah kita. Jangan kalau bisa jangan seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa kelengkapan branding instrumen ya, misalnya kita harus punya branding media sosial, kemudian website dan lain-lain. Kemudian tata kelola administrasi. Harus ada manajemen keuangannya, harus ada manajernya dan lain-lain.
Nah ini saudara yang bisa saya sampaikan dalam webinar kali ini ya. Intinya begini, intinya teman-teman coba melakukan tahapan seperti ini ya, tahapan awal mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Nanti berapa lama? Nah ini tergantung dari kecepatan kinerja masing-masing individu ya. Bisa saja mulai dari tahap 1 sampai ke 5 ini hanya waktu bukan makan waktu hanya setahun. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya ya, bagaimana individu kita gitu ya. Atau bisa saja sangat lama, misalnya 5 tahun bisa baru mendirikan kantor hukum sendiri. Jadi sampai berapa lama atau berapa lama di dalam proses tahap 1 sampai ke 5, ini kalau menurut saya sangat tergantung kepada individunya masing-masing. Kalau dia cepat belajar, kemudian dia tanggap, responsif, memiliki mindset pengacara yang sangat luar biasa bagus, ya mungkin setahun dia sudah bisa mendirikan kantor sendiri, atau bisa saja 2, 3, 4 tergantung orientasinya dia mau seperti apa. Kalau memang dia niatnya memang di firma hukum terus, ya di firma hukum terus. Kalau dia niatnya untuk belajarnya agak lama dulu mungkin, ya tergantung sangat individunya, tergantung individunya. Yang penting kalau menjadi good lawyer, kalau menurut saya harus mulai tahapan ini dengan baik. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi bersama-sama ya, bisa diskusi bersama-sama. Apa yang Anda tanyakan nanti sepengetahuan saya nanti akan saya jawab. Terima kasih, saya serahkan lagi ke Bu Lina ya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Junaidi Effendi dapat diserap dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke link chat kami, akan saya bacakan satu persatu dulu Bapak. Nanti Bapak akan tanggapi juga satu persatu. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Benyamin Steph. Beliau menanyakan, bagaimana peran pro deo atau pro bono di tahap penyidikan di kepolisian? Mengingat pro deo dan pro bono lebih sering ditawarkan pada tahap persidangan atau sudah menjadi atau statusnya sudah berubah menjadi terdakwa. Apakah mengingat juga dalam hal pengacara adalah sebagai penyeimbang dan menetapkan pasal yang disangkakan kepada seseorang. Demikian, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Benyamin ya, pertanyaan bagus sekali. Ini yang tepat pro bono Pak ya, bukan pro deo ya, pro bono ya. Pro deo itu nanti penjara ya. Jadi pro bono, ya, bagaimana peran pro bono di dalam proses penyidikan? Pada dasarnya di dalam criminal justice system itu, dalam proses penyidikan atau penyelidikan, terlapor atau tersangka boleh didampingi, ya, boleh didampingi. Tapi memang tidak bisa ikut campur dalam proses penyidikan. Jadi boleh mendampingi. Dan bahkan kalau tuntutan hukumannya di atas 5 tahun, maka sejak awal penyidik akan menunjuk seorang lawyer untuk melakukan bantuan hukum. Jadi pro bono itu di dalam proses penyidikan sudah ada, khususnya dan wajib ya secara hukum itu di atas tuntutan hukumnya di atas 5 tahun. Ya, biasanya polisi itu akan menentukan, ya, akan meminta, akan bertanya ke tersangkanya, apakah saudara punya penasihat hukum sendiri atau tidak. Kalau tidak punya, kami hadirkan. Ya. Jadi, nah itu sudah pasti pro bono. Jadi kalau dihadirkan penyidik biasanya pro bono, artinya tidak ada uangnya. Tapi kalau LBH yang sudah tersertifikasi, LBH yang sudah tersertifikasi di Kumham, biasanya dapat dana, dapat pendanaan. Jadi ada per kasusnya kalau tidak salah 100 sampai 250.000 ya, kalau tidak salah. Itu bisa pro bono tapi bahasanya itu tetap ada nilai uangnya. Ya, jadi sederhananya begini, dalam proses apapun pro bono bisa dilakukan. Apakah penyidikan, penuntutan di persidangan, sampai dimanapun boleh dilakukan. Nah, kemudian
Jadi tidak pro bono itu tidak hanya di persidangan, ya mungkin perlu diklarifikasi lagi ya, kalau secara hukum pro bono itu untuk di atas 5 tahun diwajibkan sejak di penyidikan. Sejak di penyidikan kalau dia tersangka, maka sudah wajib didampingi oleh penasihat hukum. Lalu kemudian dalam hal pengacara sebagai penyeimbang, kepolisian dalam menetapkan pasal yang disangkakan kepada seorang. Jadi gini, dalam proses penyidikan itu tersangka juga punya hak, terutama di dalam proses penyelidikan ke penyidikan. Jadi gini, misalnya kita ini mendampingi seorang terlapor yang potensi menjadi seorang tersangka, ya. Maka di dalam proses penyelidikan ke penyidikan biasanya ada gelar perkara oleh kepolisian. Maka kalau ada gelar perkara dari gelar perkara, maka dari pihak tersangka, dari pihak pengacara gitu ya, boleh juga menghadirkan seorang ahli, ya, atau seorang saksi ahli untuk memberikan keterangan ahli. Jadi sebenarnya prosesnya sama, seimbang gitu ya. Hanya saja memang kewenangannya berbeda. Ya, artinya begini, kewenangan menetapkan tersangka, kewenangan menahan atau tidak adalah kewenangan penyidik. Jadi bukan pengacara. Tapi pengacara boleh untuk mengajukan saksi ahli untuk menyeimbangkan saksi misalnya. Jadi misalnya penyidiknya menetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti, 1 saksi, 1 surat, 1 saksi misalnya ya. 1 saksi, 2 saksi, satunya misalnya keterangan ahli. Jadi boleh seorang seorang lawyer itu membawa saksi ahli lain yang berbeda. Seperti itu sih jawaban saya. Demikian. Ada lagi ini? Mudah-mudahan masih ada Bapak. Mudah-mudahan ya, jawabannya memuaskan, bisa menjawab pertanyaannya tadi. Ini ada masukan dari Ibu Santi Benita untuk biayanya itu 250.000 dari pemerintah ke LBH untuk bantuan hukum, Bapak. Ini. Oh ya. Respon dari ya. Ibu Benita. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Bapak Erwin Derwanto. Beliau menanyakan, apakah kita wajib membantu seseorang yang sudah jelas-jelas sedang terkait masalah hukum, khususnya pidana? Demikian. Gini, jadi pengacara itu kan profesi, jadi pengacara tidak berhak, tidak berposisi menjustifikasi itu salah benar. Ya. Jadi tidak bisa misalnya gini nih, tahu klien kita ini sudah bersalah lah, misalnya melakukan penganiayaan, sudah jelas bersalah. Kan sederhananya kan begitu. Apakah kita harus membantu? Iya, kalau jadi seorang lawyer iya. Jadi kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kasus yang dimintakan ke kita. Ya. Maka di dalam hukum itu yang menjadi basic adalah alat bukti, ya gitu ya. Jadi tugasnya seorang lawyer itu adalah membuktikan bahwa kliennya itu tidak bersalah. Atau kalaupun bersalah, tidak seperti pasal yang disangkakan oleh penuntut umum. Misalnya begini, dalam perkara 378, misalnya ini yang paling sering terjadi. Jadi ada klien saya misalnya dilaporkan perkara penipuan penggelapan. Tapi klien saya ini sebenarnya hubungannya bisnis. Gitu ya. Jadi dia tidak benar melakukan penipuan, tapi bisnis. Tapi karena sudah masuk di proses kepolisian lalu di persidangan, nah fungsi dari pengacara inilah yang kemudian membuktikan bahwa pasal yang disangkakan oleh penuntut umum itu tidak tepat karena klien saya ini adalah bukan penipu, tetapi ini murni wan prestasi misalnya. Ini perkaranya bukan perkara pidana misalnya, tapi ini perkara perdata. Nah, itu maksudnya. Atau kemudian taruhlah betul-betul melakukan pembunuhan. Misalnya ada klien kita melakukan pembunuhan. Apakah sudah tahu Pak dia ngaku membunuh? Tapi persoalannya di dalam
tuntutan atau dakwaan jaksa, dia misalnya didakwa berencana, misalnya gitu ya, didakwa berencana, padahal dia itu tidak berencana, dia misalnya melakukan aksi spontanitas sehingga terjadi pembunuhan misalnya, tidak direncanakan. Nah, maka tugas kita lah yang kemudian membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan bukanlah pembunuhan berencana, tapi adalah pembunuhan biasa. Nah, pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa ini kan implikasi hukumnya kan pemidanaannya kan berbeda. Nah, disitulah kemudian yang kemudian fungsi dari seorang pengacara. Artinya seorang pengacara ini dituntut untuk membuktikan secara formil dalam perkara perdata dan formil material di dalam perkara pidana. Nah, pembuktian formil material ini sangat tergantung kepada alat bukti dan pembuktian yang kita lakukan di dalam persidangan adalah dalam proses penegakan hukum atau dalam proses penanganan perkara. Jadi tidak fokus kepada salah atau benar, tapi fokus kepada pembuktiannya. Nah, dan tidak berdosa kemudian kita ini melakukan, udah tahu Pak bersalah, kok masih dibela. Itu konteks yang berbeda, karena kita ini profesi, dan itu halal. Jadi uangnya itu halal. Yang berdosa itu kalau kita nyuap, misalnya kita menang karena suap, ya kita suapnya yang berdosa, bukan karena membelanya. Makanya fee pengacara itu yang maksudnya yang haram gitu ya, yang haram, ya fee yang didasarkan kepada tindakan-tindakan penipuan, penyuapan, tindak pidana lainnya, nah, itu. Tapi kalau fee yang disepakati, yang kita ya itu halal, 100% itu halal, nggak ada masalah, karena kita ini profesi. Hanya saja jangan pernah menggunakan profesi kita ini kemudian membolak-balikkan keadaan yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai alat bukti. Misalnya merekayasa saksi atau merekayasa alat bukti itu yang dilarang. Jadi jangan pernah melakukan rekayasa saksi ataupun merekayasa alat bukti. Nah, barangkali itu ya. Silakan yang lain. Ini ada waktu lagi. Oh, jam 11 ya. Iya, masih ada 2 pertanyaan lagi, Bapak. Ya. Dari Bapak Dik Saharjo, beliau menanyakan bagaimana cara menentukan biaya perkara kalau kerugiannya sampai 1 juta. Berapa biaya yang harus kita sampaikan kepada klien, Bapak? Jadi kerugiannya 1 juta ya. Okay. Maka gini, harus kita pertimbangkan di dalam perkara itu kan ada 2 hal, nilai kerugian dan emosional. Nilai kerugian, contoh, ya, Pak saya ditipu Pak, 1 juta nilai kerugiannya misalnya. Tapi saya mangkel Pak, karena harga diri saya diinjak-injak, dia menipu saya, nggak menghargai saya. Oh ini sudah berbeda. Jadi nilai 1 juta hanya nilai uangnya, tapi kerugian imaterialnya kan jauh lebih besar. Apa? Harga diri. Maka dilihat. Jadi klien kita ini ditanya, ibu ini atau bapak ini apa dalam melakukan pelaporan hanya mau mengembalikan uang kerugiannya, apa juga memberikan efek jera, karena ini kan berbeda. Ya, jadi apakah bahasanya ya? Misalnya datang ke kita, Pak, saya minta tolong, saya ditipu oleh CA, Berapa Bu kerugiannya 1 juta? Kita tidak boleh kemudian bilang begini, Bu, masuk 1 juta dilaporkan misalnya. Loh, bukan masalah kerugiannya Pak, tapi harga diri saya. Oh, itu berarti sudah beda. Berarti ini ada nilai material, ada nilai imaterial. Karena imaterial ini justru jauh lebih besar. Misalnya dia seorang tokoh terpandang, ya, tokoh terpandang. Lalu kemudian dia benar tapi difitnah dengan hoax di media sosial misalnya. Ya kerugiannya bukan material, tetapi kerugiannya adalah immaterial. Kalau kerugiannya immaterial ya memang tidak bisa diangkakan. Tapi jangan begini juga. Ini terutama jangan ambigu juga ke kliennya, jangan ambigu, Pak. Saya mau uang kembali, misalnya begini, Pak, saya rugi nih 10 juta. Saya maunya uang kembali, tapi si
negosiasi, enggak bisa, jangan pernah bilang bisa, sulit nanti. Ya. Jadi misalnya minta uang kembali, tapi juga minta mau masuk penjara. Nah itu sesuatu double, sesuatu yang tidak bisa serta merta itu bisa apa ya bahasanya ya, dilakukan bersama-sama. Maka harus dipilih, Bapak ini apakah fokus mau mengembalikan kerugian uang 10 juta ataukah ngasih efek jerah ke lawannya. Nah, pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Karena kenapa? Tidak bisa dua-duanya. Kalau Anda lapor polisi, ya potensi uang 10 juta nggak akan kembali, terus kembali. Kecuali gini, di dalam proses kepolisian ada negosiasi, kan dibolehkan. Misalnya begini, ketika dipanggil, kan kalau deliknya delik aduan kan boleh, misalnya delik aduan. Nah, delik aduan, lapor polisi, tapi ternyata lawan kita, ya sudahlah Pak, kita damai saja. Kan boleh, nggak ada masalah. Jadi negosiasi itu, apa ya, negosiasi ini dibolehkan dalam konteks tertentu. Kalau di Indonesia delik aduan boleh. Bahkan Anda gini loh ya, kalau di common law system, ya, di penyidikan common law system, justru negosiasi itu dibolehkan. Makanya saya heran kalau di Indonesia itu dilarang tapi justru banyak terjadi. Kan harusnya dibolehkan ya. Misalnya begini nih, negosiasi begini. Kamu ngaku bahwa melakukan penganiayaan, tapi kamu hukumanmu tak potong 2 bulan, 3 bulan. Itu kalau di barat seperti itu, boleh, negosiasi boleh. Coba Anda cek di common law system, proses criminal justice system itu dibolehkan dalam proses penyidikan. Jadi kemudian di common law itu polisi-polisi barat itu di Amerika terutama itu polisi sama jaksa itu boleh dong negosiasi dengan tersangka atau terdakwanya, boleh. Misalnya begini, kamu berikan santunan untuk yang dianiaya, misalnya kamu obati dia, pulihkan kerugiannya, nanti kamu hanya tak tuntut 2 bulan. Itu negosiasi seperti itu boleh dibolehkan. Kalau menurut saya di Indonesia ini harusnya pakai kayak ideal ya. Menurut saya pakai common law system. Artinya di dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu ya misalnya ya mungkin penganiayaan ringan atau apa, ya itu dibedakan dalam proses penyidikannya. Nah, apalagi dalam perkara pidana. Perkara pidana ini kan sekarang harus bergeser. Yang dulu itu fokus kepada memberikan efek jerah, tapi kalau sekarang fokus kepada pemulihan kerugian korban. Nah, gitu ini ya. Jadi ini tapi hal lain yang mungkin bisa didiskusikan di lain waktu ya. Artinya apa? Harusnya proses negosiasi di proses penyidikan itu menurut saya sah-sah saja, hanya saja di dalam kategori yang tidak ada suapnya, tapi murni persoalan untuk pemulihan kerugian korban. Terima kasih. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir, Bapak, dari Bapak M. Muslim. Dia menanyakan apakah dalam pendampingan klien sebagai pelapor saat diperiksa oleh penyidik, dapatkah kita meminta salinan BAP-nya, Bapak? Kenapa? Dapatkah kita meminta salinan BAP saat kita melakukan pendampingan terhadap klien sebagai pelapor saat diperiksa oleh penyidik? Ya harusnya Bapak boleh dong. Harusnya boleh dong. BAP selain BAP diberikan. BAP yang sudah ditandatangani boleh. Cuman memang di dalam prosesnya tergantung cara kita saja. Tetapi sebenarnya ini loh, KUHAP itu model sekarang sudah berbeda dengan KUHAP model dulu. Kalau KUHAP model dulu namanya the control model, di mana penyidik atau penegak hukum itu tidak memberikan hak yang sama kepada terdakwa atau tersangka. Tapi kalau sekarang namanya due process law. Due process law itu artinya bahwa kedudukan korban dengan kedudukan tersangka itu sama. Artinya penyidik kan sebagai representasi dari korban itu memberikan kedudukan yang sama, hak yang sama kepada kepada tersangka atau terlapor. Itu sih. Jadi harusnya boleh. Nah, teman-teman barangkali sebelum diakhiri kita foto barangkali bisa di-on-kan kameranya, bisa foto gitu ya. Saya foto gitu ya. Sebagai ini ya. Sebagai kenangan-kenangan lah. Nah, teman-teman nanti barangkali untuk diskusi hukumnya ya secara lanjut mungkin grup itu akan dibuka ya. Jadi grup JF itu mungkin akan dibuka. Nanti kalau ada diskusi perkara kasus atau apa yang sulit, nanti silakan di-share di situ, nanti kita diskusikan bersama.
Artinya begini, forum ini jangan biarkan hanya berlalu begitu saja. Jadikan forum ini forum belajar, terutama untuk case-case yang baru. Dan nanti saya minta staf di JF Law Firm itu untuk nge-share mungkin aturan perundang-undangan yang baru atau kasus-kasus yang baru atau apapun yang baru gitu ya. Sehingga teman-teman bisa update gitu ya. Makanya nanti teman-teman yang berniat bergabung di workshop JF Law Firm itu akan kami punya grup yang sudah dulu dibentuk. Di situ grup pengacara-pengacara juga banyak. Nanti mungkin teman-teman secara teknis bisa bergabung di di grup itu, dan di grup itu nanti kita share ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berguna, sehingga kita ini bisa menjadi good lawyer gitu ya. Jadi kita bisa memperoleh ekonomi atau penghidupan dari cara yang halal tapi dengan lawyer kita. Karena menurut saya sangat keliru sekali kalau lawyer itu diidentikan dengan perkara kotor gitu ya, perkara haram. Itu menurut saya salah. Saya ya, terutama saya di firma hukum ini memang berusaha untuk bisa halal lah gitu ya, terutama untuk masalah VV dan suap menyuap itu kita coba hindari sebisa mungkin, kita hindari supaya kita itu betul-betul halal. Dan kemudian yang teman-teman yang ragu menjadi lawyer, menurut saya jangan ragu, karena ini profesi yang sangat bagus sekali, yang mulia sekali. Tinggal bagaimana bagaimana kita belajar strategi untuk melakukan penanganan perkara. Nah, barangkali itu ya. Ini teman-teman panitia mungkin difoto ya. Sudah enggak difoto ini? Sudah difoto. Nah, mungkin saya sendiri yang tak foto ya, sebentar ya. Iya, sebentar Bapak, ini sedang difoto sama rekan-rekan. Oh, difoto? Difoto? Iya, sebentar. Senyum semua biar nggak kelihatan jelek ya. Tolong teman-teman yang hadir mungkin bisa Nah, mungkin dinyalakan pakai semua. tangan nanti biar ini juga dapat sertifikatnya nanti bagus. Nah. Oke, sudah? Belum. Sebentar Bapak, sebentar. Sudah. Sudah? Oke. Di slide selanjutnya. Kok cek lama ya? Ini pegel misalnya iki. Satu persatu. Sudah? Ya. Sudah? Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Kita nanti berjumpa di lain waktu ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Bu Lina untuk menutup. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf jika masih ada kekurangan kami di sana-sini. Dan kami juga mohon Bapak Ibu tidak langsung meninggalkan tempat, karena mohon dicek untuk chatnya Bapak Ibu, karena di situ kami share untuk link absensinya. Itu nanti juga ada untuk sertifikatnya. Jangan buru-buru untuk meninggalkan ini webinarnya. Dicek dulu untuk link absensinya Bapak Ibu. Oke. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bapak Dr. Junaidi Effendi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang sudah Bapak Junaidi Effendi berikan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Nantinya insya Allah seperti harapan kita mampu menjadi seorang pengacara yang jujur, yang sukses ke depannya. Insya Allah. Sampai jumpa di acara webinar kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.